Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah alaina fathan qariba waftah alaina fathan mubina birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjut kajian tafsir kita dan ulumul Quran. Kita masih di ayat pertama surah Al-Qadr. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya kami menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Kenapa malam? Bagaimana makna menurunkan tersebut? Domir kemarin sudah jelas ya. Kembali kepada Al-Quran, kami menurunkannya, yakni menurunkan Al-Quran fi Lailatul Qadar. Maksudnya menurunkan Al-Quran itu bagaimana? Insyaallah pertemuan kali ini kita bahas. Qala As-Sam'ani, berkata Imam Sam'ani, Syekh Sam'ani, inna anzalnahu fil qadar, ay Al-Quran, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Wa qad dzakarna anna Allah Ta'ala anzala jami' Al-Quran fi Lailatul Qadar ila sama'id dunya. Sudah kami sebutkan bahwa Allah menurunkan seluruh Al-Quran, jadi 13 juz itu Allah turunkan di malam Lailatul Qadar ke langit dunia di Baitul Izzah. Summa anzalahu tafariqa 'ala Rasul. Kemudian Allah menurunkannya dari langit dunia kepada Rasulullah secara terpisah-pisah, mengikuti sabab nuzulnya, mengikuti peristiwa-peristiwanya. Ba'dahu fi ithri ba'din. Sebagian ayat mengikuti sebagian ayat yang lain, sebagian surat mengiringi sebagian surat yang lain. Wa illam yakun Qur'anun madhkuran wa sahha dzalika li annahu ma'lum. Wal ha'u kinayatun 'anil Qur'an. Haknya itu adalah kinayah, yakni sindiran tentang Al-Qur'an. Inna anzalnahu, kami menurunkannya. Nah, itu menyindir Al-Quran, menurunkannya. Wa illam yakun Al-Qur'anu madhkuran, walaupun Al-Quran tidak disebutkan, tidak disebut di surat itu ya. Padahal sudah disebut di mana? Sudah disindir di surat sebelumnya. Surah apa? Al-Alaq, gitu. Iqra yang disuruh baca itu apa? Al-Quran ya. Jadi sebelumnya sudah disindir dulu sama Allah. Al-Quran suruh baca. Nah, apa yang dibaca itu ternyata bacaan itu adalah Al-Quran. Wa illam yakun madhkuran wa sahha dzalika li'annahu ma'lum. Dan yang seperti itu boleh sah-sah saja karena sudah diketahui. Baik. Ada kata Syekh Sam'ani. Qala Sayyidina Sya'rawi, berkata Imam Sya'rawi, tanazzala. Tanazzala ada di surah Al-Qadr. Tanazzala yang mana? Tanazzalul malaikatu ya. Tanazzala, kata tanazzala dalam surah Al-Qadr, tanazzalul malaikatu, asluha tatanazzalu. Nah, itu
dipermasalahkan karena tanazzalul malaika. Nah, karena bentuk masdar. Nah, artinya tatanazzalu wa hudhifat minha ta, dan dibuang dari tatanazzalu taknya. Ka'annaha mutadamminatun syai'an fi tilkal lailah. Akhirnya seakan-akan itu mengandung dua hal di malam itu. Yang turun itu ada dua. Tatanazzalu, berturunan gitu. Apa berturunan? Banyak yang turun di malam itu. Ada dua. Yang pertama inzalul Quran. Nah, yang pertama turunnya Al-Quran. Yang kedua wa taqdirul umuri wa huwa muhimmatul mudabbirati amra. Yang pertama penurunan Al-Quran, berkaitan dengan penurunannya Al-Quran di malam itu. Yang kedua dengan keputusan, ya, kadar daripada segala permasalahan. Keputusan orang ini mati, orang ini dapat rezeki, orang ini sakit, orang ini sembuh, ada peristiwa begini begitu, itu semuanya ditetapkan di malam Lailatul Qadar. Wa huwa, adapun penetapan urusan-urusan, keputusan dari segala urusan tadi, muhimmatul mudabbirati amro, adalah tugasnya al-mudabbirat. Al-mudabbirat ini yang mudabbir, yang merencanakan, yang mengatur. Nah, dabbir umurak, ente atur, ente rencanakan urusan kamu sendiri. Ya. Nah, enak gimana kita urusan kita diatur sama Allah atau diatur kita sendiri? Enak mana? Diatur sendiri, kita yang capek sendiri. Diatur sama Allah, ya udah terserah Allah gimana. Kita tinggal terima jadi. Gitu. Makanya kalau dulu ada doanya kiai itu pakai lafaz ini, ya mudabbir dabbir, ya muyassir yassir, ya musahhir sahhir, sahhil alaina kulla asir. Wah, itu doanya kiai dulu begitu. Ya mudabbir, ya Allah yang maha mengatur segala urusan. Dabbir, atur aja ya Allah. Nah, gimana caranya? Yang nggak masuk gimana supaya masuk? Yang ruwet gimana supaya agak ruwet? Kita juga ada doanya siapa? Syekh Bakar bin Salim itu ya. Ya muyassir kulli asir wa jabir kulli kasir, gitu. Nah, cuma ya doanya wali kadang dipelesetin jadi doa recehan. Itu masalahnya di situ. Ya, bagi wali yang susah apa? Nah, nggak tahu orang kita bukan wali. Ya, kalau kita bagi orang awam yang susah apa? Bayar utang. Yang susah apa? Masalah rumah tangga. Akhirnya yang dipelesetinnya ke sono doanya itu. Susah itu gimana ya? Susah itu mendekatkan diri kepada Allah, ibadah yang istiqomah. Itu bagi orang soleh aulia begitu ya. Cuma karena nggak paham akhirnya yassir alaina kulla asir, ya Allah mudahkan atas kami semua yang sulit. Yang kepikir ini utang nggak kebayar-bayar, cicilan numpuk, sulit ya Allah bayarnya gitu. Doanya wali jadi kepleset jadi doa bayar utang. Coba ya wis karemu lah, yang penting lunasnya. Wa huwa muhimmatul mudabbirati amra. Fal inzalul awwalu wa huwa ikhrajul Qur'an min alamil ghaib ila alamil syahadatil awwal kana fi lailatul qadar. Nah, ini ajib ada kalamnya Syekh Sya'rawi alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan Al-Quran itu turunnya ada 4 apa 5 di sini. Nanti dihitung ya. Ada 4 kali. Yang pertama inzalul awal.
penurunan yang pertama. Diturunkan yang pertama kali ihwa ikhrajul Quran min a'lamil ghaib, yakni diturunkannya Al-Quran dari alam yang gaib ila alamis syahadah, ke alam yang nampak. Alamul ghaib ini alamnya Allah Subhanahu wa taala. Allah al-ghaib al-mutlaq, itu Allah yang maha gaib, yang maha mutlak. Tadinya kalamullah itu gaib, ya dah. Kalamullah itu jangan disamakan kayak kita ngomong begitu. Kalau kita ngomong kan ada suara, ada huruf. Allah ngomong pakai suara, pakai huruf gitu. Musyabbih nanti itu. Ya, berarti kau menyamakan Allah sama kayak makhluk. Gitu. Makanya ada nazam, ya, dibaca setiap kita habis ngaji Quran. Apa itu? Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Satu kalam yang bersifat qadim. Qadim itu ya sejak dahulu kala, nggak ada awalnya. Udah sejak lama Allah berfirman. La yumallu sama'uhu, tidak membikin bosan mendengarkannya. Tanazzaha an qaulin, tersucikan dari ucapan. Jadi bukan ucapan, bukan, jangan digambarkan kayak suara terucap ada apa, kata-kata terucap ada suaranya begitu. Tanazzaha an qaulin wa fi'lin. Ya. Al-Qur'an enggak ada fi'ilnya, enggak ada gerakan mulut apa loh. Jangan nanti bayangin Allah berfirman terus qomat kamit begitu. Wah, bisa kafir itu. Menyamakan Allah dengan makhluk. Kaidahnya apa sifat Allah itu? Mukhalafatu hawadis. Allah Tuhan kita itu berbeda dengan makhluk. Jadi kalau Allah berfirman, jangan dibayangin Allah lagi qomat kamit. Badukun itu mah. Ya, ini akidah harus ngerti, Ahlussunnah wal Jamaah ini. Tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyati. Enggak ada Allah niat ngomong begini. Itu yang niat itu mah kita. Enggak ada. Bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun lil qalbi indal jahli wa hayrati. Bihi ashtafi, dengan Al-Quran saya nyari kesembuhan dari min kulli da', dari berbagai macam penyakit. Wa nuruhu, sedangkan nurnya Al-Quran, nurnya firman Allah, dalilun lil qalbi inda jahli wa hayrati. Cahayanya Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi setiap hati. Kapan? Inda jahli wa hayrati, ketika hati kita lagi bodoh, lagi nggak tahu apa-apa, cari petunjuk dari Al-Quran gitu. Cari inspirasi dari Al-Quran. Wa hayrati, ketika bingung. Orang sekarang bingung kemana? Ngapain? Nanya ke siapa? Ustadzah Ai. Ke AI sekarang orang tanyanya coba. Buka Al-Quran, enggak, dianggap enggak menyelesaikan masalah. Itu masalah, enggak kenal. Bodohnya orang sekarang, tidak tahu kecanggihan kehebatannya Al-Quran. Dia taunya Ustadzah apa? Ai. Jadi paham nih ya. Pertama, Al-Quran dikeluarkan dari alam gaib, ya, dari yang gaib menjadi nampak. Al-awwal kana fi lailatul qadar, itu adalah di malam lailatul qadar. Yang kedua, wa ba'da dzalika nuzuluhu min al-lawhil mahfuz ila sama'id dunya. Ke alam musyahadah itu di lauhil mahfuz dulu yang pertama. Dari tadinya Allah menurunkan dari yang gaib menuju alam musyahadah, tercantum di lauhil mahfuz. Habis itu yang kedua, dari lauhil mahfuz ila sama'id dunya atau ila baitul izzah fi sama'id dunya. Boleh dibilang di langit, ke langit dunia atau
ke Baitul Izzah. Baitul Izzah, Ka'bahnya langit. Ya, kalau bumi, Ka'bahnya bumi ya yang di Mekah itu. Kalau di langit, Ka'bahnya Baitul Izzah. Lika yubashira muhimmatahu fil wujudi kana aidan fil qadar. Nah, supaya melaksanakan fungsinya di alam wujud ini, itu prosesnya juga terjadi di malam Lailatul Qadar kedua, nuzul Quran yang kedua ke langit dunia dari Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, wa nuzulu nujumihi kulla sanatin ta'ti bihas safaratu wa tusallimuha li Jibril. Turunnya cicilan Al-Quran ayat demi ayat setiap tahun, yang mana dibawa sama malaikatus safarah, malaikat yang menjadi wakil dubes ya, duta besar, wa tusallimuha li Jibril. Jatah ayat Quran setahun diturunkan tahun pertama. Tahun pertama sekian ayat diserahkan ke malaikat Jibril. Tahun kedua diturunkan lagi sekian ayat diserahkan ke malaikat Jibril. Hadhil ayatul lati tanzilu fi hadhihi sana fi kulli lailatul qadar. Nah, ayat-ayat ini yang akan turun di tahun ini itu juga proses penurunan tahunan, terjadinya juga malam Lailatul Qadar. Jadi setiap tahun itu diserahkan sekian ayat untuk diturunkan. Ya, tugas tahunan. Yang keempat, wa ba'da dzalika nazala bihi Jibril fi kulli waqtin munasibin. Nah, yang keempat, baru setelah itu malaikat Jibril menurunkan Al-Quran pada setiap waktu yang cocok. Gitu. Oh, Nabi lagi di embargo, ayat apa yang turun? Ya, Nabi lagi di boikot. Oh, diturunkan surat apa? Hah? Udah sampai sini. Apa? Surat apa? Surat apa? Waktu dibayar 3 tahun sebelumnya dikasih surat apa sama Allah? Hah? Surat apa? Surat Yusuf. Surat Yusuf. Allah itu menghibur Nabi ketika diembargo dengan surat Yusuf. Surat Yusuf isinya apa? Oh, ada orang didolimi keluarganya. Ya dah. Nabi Yusuf didolimi nggak? Dolimi. Habis itu diembargo nggak? Diembargo, diusir dari keluarganya. Gitu. Sampai ke Mesir, di sumur, ya dah. Di penjara. Nah, tapi cerita akhirnya apa? Bakal terbebas, bakal dimuliakan. Oh, Nabi senang. Oh, tenang. Kalaupun ada bentar lagi ada kesulitan, nah, nanti ada kelapangan. Di tempat orang bakal jadi mulia. Nabi Yusuf di Mesir malah jadi pejabat, ya dah. Nah, Rasulullah akhirnya pindah ke Madinah, malah jadi maju gitu. Itu sudah ada isyaratnya di surat Yusuf. Enggak, udah belum? Udah disampaikan. Ngantuk kali kau. Baik. Setiap waktu itu ada waktu yang cocok menurunkan ayat-ayat atau surat tertentu. Wala ya'ni anna bidayata inzalihi lana kana fil qadar. Ini tidak tidak artinya bahwa, tidak berarti bahwa awal turunnya Al-Quran bagi kita itu di malam Lailatul Qadar. Nggak mesti gitu. Nah, bisa jadi awal turun ayat yang pertama di hari yang lain, di malam yang lain. Makanya sebagian ada yang menerapkannya nuzul Quran itu 17 Ramadan ya. Emang 17 Ramadan Lailatul Qadar? Perang Badar beda lagi.
Nah, itu pakai ayat yang lain. Disebutnya yaumal furqani, yaumal taqal jam'an. Hari Furqan, yaumal taqal jam'an, hari bertemunya dua pasukan. Nazala fil aili. Nah, sekarang kenapa kok diturunkan malam, kok nggak pagi gitu? Lagi cerah, Al-Quran turun ya. Apa nggak siang, apa nggak sore gitu? Kenapa malam? Sama kayak Isra Mi'raj. Nah, jangan kayak anak-anak dulu tanya sering ikut Isra Mi'raj. Isra Mi'raj pagi, sore, siang, malam, sore. Astagfirullah. Sering ikut Isra Mi'raj bagian hadroh. Ditanya Isra Mi'raj pagi, sore, siang, malam, sore. Bisa begitu. Nuzulul Quran malam. Dari mana? Ayat yang bilang inna anzalnahu fi lailatul qadar. Isra Mi'raj malam. Dari mana? Ayat. Apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Lailan malam. Nah, cuma maksudnya apa hikmahnya malam? Nah, di sini li'annahu mahallul hudu'i wasyukun. Sebab malam itu adalah tempatnya ketenangan dan diem. Jadi kalau malam itu orang pada tenang, pada diem, tidur, semua sepi ya. Nah, turunnya malam. Wa haitsu takunu nafsu muhayyatan fala tujadu masyaghil. Nah, kalau sudah diem, sudah tenang, jadi jiwa itu sudah siap. Fala tujadu masyaghil, maka tidak ditemukan lagi jiwanya sedang sibuk. Ya, jiwanya sedang tenang, lagi konsen. Nah, dikasih turun ayat itu jadi ngerti. Kalau kita lagi nggak konsen, lagi stres, lagi ini diturunin ayat, ngaji, terus gak mudeng udah, gak bakal ngerti. Wali'anna, yaitu yang pertama. Kenapa malam? Karena tempat sepi, tempat yang tenang malam itu, sehingga jiwa manusia itu siap diberi ilmu, diberi wahyu, sudah nggak sibuk lagi. Yang kedua, kenapa malam hari? Wali annal insana yakunu khaliyan binafsihi fakhtara lailah ba'idan an sokhbil hayah wa innama fi sukuniha wa hudu'iha. Karena yang kedua, manusia itu mulai menjadi kosong, dia mulai menyendiri dengan dirinya sendiri, itu biasanya milihnya malam hari. Kalau bersemedi, kepingin menyendiri, itu dia milihnya malam hari. Ba'idan an sakhbil hayah, menjauhi hiruk pikuk kehidupan, wa innama fi sukuniha wa hudu'iha. Itu dia sesungguhnya memilih di tenangnya malam, di diamnya malam. Wa in kunna la naltamisu lillahi ta'lilan li hukmihi, walaupun kita tidak mencari alasan bagi Allah untuk ketetapannya Allah, mujarrada iradatih li'anna mujarrada iradati subhanahu wa ta'ala tata'allaqu bi ijadi syai'. Nah, sebab kenapa malam itu sebenarnya kita nggak nyari-nyari alasan bagi Allah, sebab bagi hukum Allah itu semata-mata Allah maunya begitu, ya sudah, itu alasan sudah. Allah maunya malam, ya udah. Kalaupun Allah maunya nurunin siang, ya udah siang, itu terserah Allah. Kita bukan dalam rangka mencari alasan bagi Allah, tapi kita mencari hikmahnya. Wah, semua ya kehendak Allah itu berkaitan dengan mewujudkan sesuatu. Fahadihil masyhuru annaha lailatus sabi' wal 20. Nah, yang seperti fahadihi fihi al hikmatul munasabah.
Ini adalah hikmah yang sesuai, hikmah al-munasibah. Illa anna nafsal basyariyah faqad turidu an ta'nasa ila ba'dil hikam. Nah, sebenarnya ulama mencari hikmah itu bukan mencari alasan kepada Allah, cuma nafsunya manusia, jiwanya manusia itu tidak pernah tenang kalau nggak tahu sebabnya. Ada apa nih? Ada apa nih? Kenapa nih? Itu manusia itu sebenarnya gitu, pengen tahu aja, kepo ya. Apa kata anak-anak? Kepo. Iya, pengen tahu aja. Ada orang ngumpul di jalan, pengen tahu ada apa ya, gitu. Nah, begitu juga segala peristiwa yang terjadi, pasti manusia itu mempertanyakan, pengen tahu apa sebab, apa hikmahnya. Turidu an ta'nasa ila ba'dil hikam, itu jiwa manusia itu kepingin mengambil kesenangan dari sebagian hikmah. Jadi kita tahu, kita senang kalau tahu dari satu hikmah. Apa hikmahnya ini? Apa hikmahnya? Itu senang. Ya, pohon ini apa hikmahnya? Fungsinya untuk apa? Kita tahu, senang itu. Kalau kita nggak tahu, apaan sih ini? Buang aja. Gitu. Nah, itu supaya jiwanya manusia jadi tenang, jadi senang, happy, itu mengetahui hikmah-hikmah dari segala sesuatu. Jadi al-masyhuru annaha lailatus sabi wal ishrin. Jadi yang pendapat masyhur yang terkenal turunnya Al-Qur'an itu malam 27. Wa qila ghairu dzalik. Ada pendapat yang lain selain itu. Wa madhanul timasya fil autar min al-ashr al-awakhir. Wa turunnya Al-Quran dan Al-Qadar itu nyarinya ya di malam ganjil dari 10 Ramadan yang akhir. Wa mimma qila fi sirri ikhfaiha, dan di antara pendapat ulama tentang rahasia kenapa disembunyikan Lailatul Qadar itu, ta'arrudu man yuridu halis thawab al-katsir bi ihya'il layali fi talabiha. Supaya orang-orang yang pengen pahala banyak menyodorkan dirinya dengan cara menghidupkan seluruh malam-malam ganjil untuk mencari pahala yang banyak Lailatul Qadar tersebut. Nah, ka ikhfa'i sholatil wusta, seperti Allah menyembunyikan sholat wusta itu yang mana? Wal ismil a'zam, Allah menyembunyikan ismul a'zam. Wa sa'atul jum'ah, Allah menyembunyikan waktu terkabul di hari Jumat. Di hari Jumat itu ada waktu kita doa kabul. Nah, sekarang kata para ulama, supaya dapat doa kabul dibagi 4 dalam sebulan. Jumat pertama doa 3 jam pertama. Jumat kedua doa 3 jam kedua. Jumat ketiga doa 3 jam ketiga. Habis itu doa di 3 jam yang keempat. Nanti 3 jam pertama. 3 jam pertama ini dari pagi sampai 3 jam. Mulai jam 6 3 jam aja doa, ya Allah rumah ya Allah rumah, 3 jam doa gitu toh. Mau nggak nih, mau nyoba nggak? Bu punya hajat bu. Nah, Jumat tongkrongin 3 jam pertama. Nanti Jumat kedua 3 jam kedua. Doa pertama katakan mulai jam 6 3 jam, jam 9 beres. Jumat kedua jam 9 tet sampai 3 jam lagi, 10, 11, 12. 3 jam ketiga, Jumat ketiga 12 sampai jam 3. Habis itu 3 jam terakhir jam 3 sampai maghrib. Tongkrongin, minta sama Allah. Pasti dalam sebulan mentok ketemu dengan waktu mustajab. Jumat disembunyiin, kalau enggak ini doanya ya jam itu doang dikasih tahu. Jumat jam 11 waktu mustajab Allah, jam 11 nongkrong semua. Ya dah. Nah, disembunyiin sama Allah supaya yang pengen doanya mustajab pada nyari. Gitu loh. Ditongkrongin ternyata. Oh, kabul beneran ya. Kalau enggak ya rutin pokoknya. Rutin setiap Jumat doa aja. Pasti nanti kesenggol. Dalam setahun pasti ketemu, kena waktu itu ya.
Nah, kalau pengen cepat sebulan dengan cara per 3 jam tadi. Huwa ridha fit ta'ah. Begitu juga seperti Allah menyembunyikan ridha Allah dalam ketaatan. Wal ghadab fil ma'siyah. Allah menyembunyikan kemurkaannya di dalam kemaksiatan. Orang Bani Israel nggak tahu Allah menyembunyikan rahmatnya di balik ketaatan. Akhirnya satu ketika ada tukang wanita nakal ya, tukang zina, ngelihat ada anjing kehausan. Akhirnya dia nyemplung ke sumur, pakai sepatunya ngasih minum. Cuma gitu doang. Akhirnya semua dosanya diampuni, masuk surga. Emang dia tahu? Nggak tahu. Gara-gara taat yang kayaknya remeh gitu ya, nolong anjing. Oh, anjing makhluk najis menurut mazhab Syafi'i ya. Nah, ini gara-gara hal yang kecil tapi ada ridho Allah, ada ampunan Allah di balik itu. Makanya ada ketaatan apa saja jalani. Kita nggak tahu Allah ridhonya gara-gara ibadah kita yang mana. Wal ghadab fil ma'siyah. Allah menyembunyikan murkanya Allah di balik kemaksiatan. Ya, kita nggak tahu maksiat dosa yang mana yang sebabnya orang celaka. Ada orang berbuat dosa berkali-kali, ya enggak silakan. Ya, tapi ada urusan yang menurut dia dosa remeh, ya, nggak sengaja, dia nggak ngeh, gara-gara melakukan itu, akhirnya Allah marah, hidupnya jadi sengsara, jadi kualat. Ya. Itu rahasia Allah, makanya kita hati-hati, jangan meremehkan ketaatan atau pula jangan meremehkan segala bentuk maksiat pelanggaran terhadap Allah, karena kita nggak tahu akibatnya apa. Itu makna nuzulul Quran dan juga kenapa malam hari. Nah, nanti ada beberapa masalah lagi. Ini 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 permasalahan lagi, insyaallah. Ayat pertama ini kita bahas di kesempatan berikutnya. Yang pertama, kenapa Allah tidak menyebutkan terang-terangan inna anzalnal qur'ana fi lailatul qadar? Kenapa enggak pakai Quran gitu? Kok pakai domir? Yang kedua, akan kita bahas kenapa inna bukan ini. Nah, di ayat yang lain surah Baqarah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, pakai ini. Ini kenapa inna? Apa hikmahnya? Terus makna nuzulul Quran. Ya, apa makna nuzulul Quran? Kita tahu Al-Quran itu diturunkan secara bertahap. Nah, tapi kenapa kok dibilang kami menurunkannya? Apa maknanya? Ini versi ulama yang lain. Nah, yang terakhir insyaallah nanti bakal dibahas tentang kenapa Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar. Insyaallah kita moga-moga sehat panjang umur ya, bisa ketemu lagi di Kamis depan dan bisa kita ngaji lagi. Kita niatkan segala amal soleh, diniatin terus. Moga-moga besok masih hidup beramal soleh lagi, besok masih hidup ngaji lagi. Nah, dari sebab itulah ya, karena kita selalu niat seperti itu, akhirnya pahalanya kekal di surga. Ya, kita hidup 70 tahun tapi di surga kok bisa kekal? Iya, karena kita mengekalkan niat. Karena kita niat terus-terusan. Pokoknya selama masih hidup kita bakal ngaji, kita bakal taat sama Allah gitu. Nah, akhirnya dibalas dengan kekekalan di surga. Wallahu a'lam bishawab. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal.